Malam yang tenang di dalam rumah yang megah di pinggir New Jersey, Amerika Serikat. Seorang bayi hilang dan satu nama menjadi simbol kriminal paling kelam di sejarah Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AADC. Apa aja diceritain. Balik lagi sama gue Bang Is, laki-laki yang baik hati, murah senyum, dan tidak sombong. Kali ini gue bakalan nyeritain kisah penculikan bayi yang paling terkenal di abad 20, yang bikin semua orang tahan napas. Bayi yang diculik bernama Charles Jr. Dia lahir pada tahun 1930 pada 22 Juni. Ia adalah anak pahlawan nasional Amerika Serikat. Ayahnya bernama Charles Lindbergh, sang penerbang legendaris yang pertama kali menyeberangi Atlantik sendirian. Dan ibunya bernama Annie Morrow Lindbergh, seorang penulis dan seorang pilot berprestasi. Pada malam hari, tanggal 1 Maret 1932, bayi Lindbergh tidur di kamar rumahnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, justru menjadi saksi bayi itu diculik. Dan setelah pagi hari, ibu bayi itu menemukan anaknya di kamar sudah hilang. Dan juga ibu bayi itu menemukan catatan yang ditaruh oleh penculik. Catatannya itu berisi, "Saya telah mengambil bayi Anda. Jika Anda ingin melihat kembali bayi Anda, maka ikuti instruksi saya." Ya, instruksinya itu meminta tebusan sebesar $50.000. Ya, kalau sekarang itu $1 juta lah, bisa dibilang. Nah, catatan mengandung ancaman-ancaman dan instruksi yang rinci. Nah, akhirnya ibunya bayi itu lapor ke polisi. Polisi segera turun tangan. Tetapi kasus ini menggegerkan seluruh negeri. Bayi Lindbergh Jr. ditemukan mati di tengah hutan. Penemuan bayi Lindbergh Jr. itu ditemukan setelah 2 bulan dari penculikan. Ya, di sekitar hutan dekat rumah yang gak jauh-jauh banget dari rumahnya. Nah, setelah kasus penculikan itu, akhirnya FBI dan polisi terus melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Bukti mulai mengarah pada seorang pria yang bernama Bruno Richard Hauptmann, seorang imigran Jerman yang tinggal di New York. Oke, gue buka sedikit nih biodata pelakunya. Namanya Bruno Richard Hauptmann. Dia lahir 26 November 1899 di Jerman. Pekerjaannya tukang kayu dan pekerja konstruksi. Nah, motifnya itu ya nggak ada yang lain, ekonomi. Dia kejerat utang dan masalah keuangan lainnya. Nah, polisi menemukan uang tebusan di dalam rumahnya, dan sidik jari menjadi bukti bahwa Hauptmann terlibat di dalam penculikan bayi itu. Nah, sampailah di persidangan. Di dalam pengadilan, Hauptmann membantah semua tuduhan, tapi bukti-bukti semakin kuat. Nah, ternyata di situ juga ada saksi mata di saat Hauptmann melakukan penculikan. Hauptmann tetap keras kepala. Dia nggak mau ngaku. Dia tetap keras kepala. Dia tetap kekeh kalau dia nggak ngelakuin penculikan itu. Tapi pengadilan mengetuk palu bahwa Hauptmann dinyatakan bersalah, dan Hauptmann dijatuhi hukuman mati dengan cara disetrum di kursi listrik. Kasus ini mengguncang Amerika Serikat dan dunia, mengubah cara hukum dan kepolisian menangani penculikan anak. Undang-undang Lindbergh pun lahir, memperkuat hukuman atas penculikan anak lintas negara. Meskipun ibu dan ayahnya adalah seorang pahlawan nasional, tetapi hati seorang ibu dan ayah
akan tetap hancur melihat anaknya pergi dengan tidak wajar. Bruno Charles Hoffman menjadi simbol kegelapan bagi manusia, sementara Charles Jr. menyadarkan kita bahwa kekayaan dan kemewahan tidak menjamin keselamatan. Maka berhati-hatilah. Ya, itulah kisah penculikan bayi. Ya, bayi dari kalangan menengah ke atas, bisa dibilang kalangan orang kaya. Tetapi kekayaan dan kemewahan tidak bisa melindungi dari kejahatan. Justru keselamatan dan keamanan tumbuh dari lingkungan sekitar yang peduli. Oke, kita lanjut di video selanjutnya dan cerita-cerita selanjutnya. Terus dukung channel AADC, apa aja diceritain. Gue Bang Is pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.